imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan dan terhormat Bapak Ibu pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lumajang, pimpinan cabang Muhammadiyah wabil khusus Yosowilangun, dan juga pimpinan cabang Aisyah Yosowilangun, juga segenap Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah secabang Yosowilangun maupun se-Kabupaten Lumajang. Juga informasinya ada yang dari Kabupaten Jember juga Bang, di PC mana gitu ya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Dan seluruh Bapak Ibu, para jemaah, aktivis, anggota Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, serta adik-adik yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah berdiri loh Bapak Ibu. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan yang penuh barokah ini insyaallah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk memudahkan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, jadi intinya ketika kita rajin beraktivitas, menggerakkan kaki dan tangan kita, melangkahkan kaki menuju atau dalam rangka untuk menimba ilmu dan lain sebagainya, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu, adik-adik, semua peserta kajian Ahad pagi yang kami muliakan, mohon izin, sebetulnya belum terlalu mumpuni kiranya untuk memberikan semacam materi ataupun tausiah dalam rangka kajian Ahad pagi ini. Tetapi karena mungkin ini menghormati sahabat kami Ustadz Syafi'i yang menghubungi, ya mau tidak mau ini kayaknya harus ikhlas untuk datang ke sini gitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema yang diberikan ke kami ini tentang tarhib Ramadan. Ini kita ada waktu katanya sekitar 15 jam, jadi jadi mungkin setengah jam saya selesai langsung pulang. Bapak Ibu tunggu di sini sampai 15 jam berakhir. Ya mungkin katanya maksimal 1 jam ke depan gitu. Atau saya cukupkan saja Bapak Ibu. Jadi tema tarhib Ramadan ini karena kita berhubung akan masuk bulan Ramadan. Sekilas kami ingin menyampaikan bahwa tarhib itu kan secara bahasa artinya adalah penyambutan ataupun menyambut. Asal katanya kan rohiba yarhabu. Artinya ya bisa bermaknanya banyak itu. Menyambut, luas, lapang, bahagia. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian kata lain yang juga merupakan bagian seakar dengan kata tarhib itu sering kita ucapkan marhaban. Nah, marhaban tiba Ramadan tiba marhaban ya Ramadan. Nah, itu marhaban. Marhaban itu artinya ya kita misalnya menerima tamu atau kehadiran tamu, selamat datang, tapi memang dengan tangan yang terbuka. Selamat datang loh ya. Bukan. Tapi
dalam makna dasarnya itu kita menyambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh lapang hati, kebahagiaan dan juga penuh lapang dada. Nah, gitu. Menyambut dengan tangan yang terbuka. Mungkin dalam bahasa lain begitu. Ada pepatah juga menyatakan begini. Kecil telapak tangan, nyiru kami tadahkan. Artinya saking ingin menyambutnya dengan gembira, kalau tangan ini tidak cukup, maka cari wadah yang lain yang lebih besar. Saking ingin menyambut tamu itu dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini kira-kira makna dasar dari kata tarhib. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, senang, bahagia, gitu, dan penuh dengan lapang dada. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tarhib Ramadan ini, juga kami ingin menyinggung terkait dengan masalah niat. Nah, niat. Niat itu satu aktivitas luar biasa, gerakan misalnya hati dan kesadaran kita yang itu mampu mengubah, diantaranya mampu mengubah pola perilaku dari kita. Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, ada kadang-kadang fakta yang kita dapatkan itu berbeda. Kemampuan kita di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Nah, contoh soal makan misalnya. Di bulan Ramadan kita itu kuat rasanya untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi keluar dari bulan Ramadan jam 7 belum dapat konsumsi, tehnya mana? Mana? Itu kadang-kadang kalau jam 8 belum ada makanan yang masuk ke dalam perut, itu kadang sudah gemetar. Itu diantaranya adalah faktor pikiran kita, faktor apa yang kita rasakan. Ketika di bulan Ramadan, yang memang kita rasakan, yang kita pikirkan adalah jangan sampai makan dan minum di siang bulan Ramadan. Nah, itu kan yang kita pikirkan terus itu. Yang kita hindari kan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Nah, sehingga ketika kita memikirkan hal yang sedemikian rupa, ternyata itu membentuk semacam kekuatan di dalam tubuh kita, mendorong kita justru untuk jangan sampai makan dan minum selama di bulan Ramadan, sehingga kita merasa lebih kuat ketika menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, wah, coba lalu ya Bapak Ibu, itu pas hari raya pertama itu, lebaran pertama itu, menu semacam-macamnya itu kemudian habis itu, ludes itu, sampai tidak bisa bergerak itu, dan lain sebagainya. Kedua, contoh yang lain, Bapak Ibu, ahli hisab di sini banyak? Oh, banyak. Hisab pakai P, bukan pakai B, pakai P. Ahli hisab. Kalau ahli hisab itu nanti ngitung-ngitung Syawal Ramadan itu. Ketika kita di siang hari bulan Ramadan, bagi yang ahli hisab ini, itu biasanya lebih kuat menahan tadi keinginan untuk menghisab gitu, ketimbang di luar bulan Ramadan. Ini kalau yang ahli hisab di masjid ini, di dalam ini nggak ketemu yang dihisab itu, wah itu mungkin sudah bingungnya luar biasa ya. Ini kapan selesainya? Kapan selesainya? Udah mau keluar itu untuk bisa menghisab. Tapi di siang bulan Ramadan kita mampu menahan dari hal yang sedemikian rupa. Ya, karena diantaranya tadi, karena kita sudah membentuk satu pikiran, tekad kita, semangat kita jangan sampai membatalkan puasa kita. Salah satunya adalah dengan menghisap itu tadi. Akhirnya kuat. Tapi kalau sudah selesai waktu berbuka datang, nah itu biasanya yang dikejar hisapnya dulu itu. Nggak dapat makan dan dapat minum itu mungkin tidak masalah, tapi jangan sampai tidak dapat hisap. Nah, itu juga kadang terjadi. Nah, itu diantaranya adalah karena apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tekadkan. Dan banyak lagi contoh yang lain, ketika di bulan Ramadan kita luar biasa mampu ke masjid itu 5 waktu misalnya berjamaah, ditambah dengan pelaksanaan sholat malam, tarawih, witir, belum lagi tadarus, belum lagi sedekahnya, dan sebagainya, yang luar biasa dasarnya, kuat kita, mampu kita dibandingkan kadang dengan di luar bulan Ramadan.
Keluar dari bulan Ramadan ya Al-Quran entah kemana, mushafnya itu hilang. Keluar dari bulan Ramadan masjidnya sepi, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Ya Allah, nanti ada yang lewat ya borongan nih ya. Jadi hilang jemaah dari peredaran ketika di luar bulan Ramadan. Nah itu diantaranya juga adalah karena memang kita menetapkan tekad dan pikiran yang positif. Pokoknya kita punya target misalnya, selama bulan Ramadan ini 10 juz, 10 kali harus khatam, nah, biasanya begitu. Selama bulan Ramadan ini full 5 waktu ke masjid, itu biasanya sudah ditekadkan. Selama bulan Ramadan ini misalnya full tarawih di masjid, nah, dan seterusnya. Sehingga kadang motivasinya itu luar biasa tinggi. Nah, cuman itu hal yang baik, cuman ada yang keliru kadang kalau kaitannya dengan tarawih, ibu bapak sekalian. Ada orang, sebagian memang tidak semua, yang dikejar-kejar mati-matian itu tarawihnya, tapi isaknya enggak. Itu kalau seandainya tidak bisa tarawih di bulan Ramadan, itu rasa nyesalnya lu minta ampun. Ya Allah, nyesal tadi malam aku ketiduran, tidak bisa sholat tarawih di masjid. Tapi tidak pernah menyesal kalau tidak pernah sholat subuh di masjid misalnya. Tidak pernah menyesal kalau tidak pernah sholat maghrib di masjid atau yang lain-lainnya. Bahkan jangan-jangan datangnya pas mau tarawih tok gitu. Ketika saya kecil-kecil dulu di salah satu masjid di kampung saya itu begitu. Saya nemukan karena anak kecil kan suka main-main di luar. Ada orang-orang yang sudah agak ya dewasa lah begitu. Mereka datang ke masjid itu ya memang setelah ketika sholat tarawihnya itu mau dimulai. Jadi isaknya itu tidak tahu, entah sholat entah tidak. Jadi biasanya urut-urutannya kan sholat isya, kemudian nanti ada yang ceramah terlebih dahulu, nah kemudian situ baru melanjutkan sholat tarawih. Nah datangnya itu pas mau sholat tarawih. Wow, luar biasa semangat, tapi bagus kita acungi jempol dalam tanda petik semangat untuk menghidupkan bulan Ramadan diantara dengan tarawih. Tapi kadang kita keliru kaidahnya, keliru dalam patokannya. Dalam patokan atau kaidahnya itu adalah kita harus memprioritaskan, mengutamakan yang wajib. Tapi yang sunnah jangan ditinggal, yang sunnah dirawat, dipelihara. Ketika tarawih kita mampu menyesal ketika kita tidak mampu melaksanakan tarawih misalnya berjamaah di masjid, maka harusnya lebih menyesal lagi ketika tidak mampu sholat isya, maghrib dan lainnya berjamaah di masjid. Nah tapi kembali lagi ke awal, artinya ketika bulan Ramadan kita mampu merasakan begitu dahsyatnya, begitu kuatnya motivasi, semangat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang sedemikian luar biasanya. Nah kadang keluar dari bulan Ramadan ya kendor lagi itu. Semua kendor, baut-bautnya sudah lepas, kakinya kayak berat gitu, kayak beban 20 kilo di kaki untuk ke masjid itu dan lain sebagainya. Itu kenapa diantaranya adalah karena tadi faktor yang kita pikirkan, yang kita tekadkan, dalam bahasa lain yang kita niatkan. Nah ini kaitannya dengan niat itu tadi. Ternyata niat itu mampu mempengaruhi perilaku dari seseorang. Karena niatnya ingin tarawih full di masjid, ya jadi dapat. Ingin niatnya itu, tekadnya itu memang mengkhatamkan 10 kali di dalam bulan Ramadan bisa dapat itu dan lain sebagainya. Nah, khotib pernah ini gara-gara sering khutbah Jumat itu. Kami pernah membaca salah satu tulisan yang kaitannya dengan kajian-kajian tentang otak gitu ya. Neuroscience, kajian tentang otak. Karena kami bukan ahli di sini, jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami baca secara umum terkait dengan informasi itu. Di dalam informasi tulisan itu menyampaikan bahwa di dalam otak kita ini ada satu bagian otak atau satu jenis otak itu bagiannya itu namanya hipotalamus. Napa Bapak Ibu? Hipotalamus. Bahasanya aneh-aneh. Hipotalamus itu kalau kami lihat itu posisinya itu ya bentuknya kecil, ya mungkin kayak di atas telinga gitu posisinya, di dalam ini tapi di atas telinga dikit, kecil.
kecil tidak besar, tapi mempengaruhinya luar biasa. Dia itu ibarat dirijen. Nah, kalau dalam orkestra, pernah Bapak Ibu melihat seni musik orkestra itu kan nanti ada dirijen itu kan, nanti dirijennya gini. Kalau turun dirijennya maka akan rendah nadanya. Kalau naik tinggi nih berarti misalnya itu nadanya harus tinggi. Kalau gini nanti datar, dan seterusnya. Dia bekerja ibarat dirijen, kecil tapi dia bisa mempengaruhi orang banyak gitu. Jadi mempengaruhi yang jumlahnya lebih besar. Ini harus ikut ini. Kan gini. Dan seterusnya itu. Hipotalamus ini dia itu bekerja secara hormonal. Hormonal dalam makna dia akan memerintahkan bagian-bagian otak yang lain. Jadi bagian otak kita itu banyak, satu ini banyak sekali bagian-bagiannya. Dia akan memerintahkan bagian otak yang lain, ibarat dirijen itu tadi, untuk menyebarkan hormon sesuai dengan apa yang dia tangkap. Jadi hipotalamus ini kerjanya nangkap. Apa yang dia tangkap, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, yang ditekadkan, yang diniatkan oleh seseorang. Ternyata ada sistem kerja tubuh kita yang Allah ciptakan, diantaranya adalah salah satu bagian otak yang bisa mempengaruhi keseluruhan dari perilaku ataupun organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, misalnya ketika seseorang sedang merasa bahagia, dia pikirkan senyum gitu terus bahagia. Hipotalamus ini ditangkap oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini akan memerintahkan bagian otak yang lain. Hei otak yang lain, sebarkan hormon-hormon bahagia di dalam tubuh orang ini. Makanya kadang tuh enteng, orang yang bahagia itu kan seneng. Dijelek-jelekkan sama orang, ih kamu jelek, santai, gitu misalnya. Aman, nggak ada problem misalnya gitu. Dia itu akan lebih bahagia. Nggak ada problem orang mau mengapain atau mengatakan jelek dan lain sebagainya. Karena di dalam dirinya sudah tersebar hormon-hormon bahagia. Nah, sehingga bahagia saja yang dia rasakan. Nah, kalau kita kaitkan tadi kenapa mampu melakukan hal-hal yang sedemikian di bulan Ramadan, itu diantaranya adalah karena memang yang kita pikirkan ya memang begitu. Jangan sampai makan dan minum di bulan Ramadan di siang hari. Jangan sampai menghisap di siang hari bulan Ramadan. Harus baca Al-Quran sekian kali. Akan tekad-tekad kita itu, niat-niat kita itu yang ditangkap oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus memerintahkan ke bagian otak yang lain, sebarkan hormon-hormon semangat baca Al-Quran di dalam tubuh orang ini. Sebarkan hormon-hormon semangat ke masjid ke dalam tubuh orang ini. Sebarkan hormon-hormon mampu menahan makan minum di dalam tubuh orang ini, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasakan kekuatan yang luar biasa di bulan Ramadan dalam beramal soleh dan beribadah. Luar biasa. Padahal siang harinya itu kita sudah capek-capek berpuasa, tapi masih mampu. Tidur kita di bulan Ramadan itu mungkin jauh lebih pendek ketimbang di luar bulan Ramadan. Tetapi semangat kita luar biasa dalam bulan Ramadan. Nah, itu diantaranya adalah karena kerja dari hipotalamus yang tadi menangkap apa yang kita tekadkan, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita niatkan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita dalam menyambut Ramadan ini untuk juga mentegaskan atau menegaskan, memperbaiki niat-niat kita itu tadi. Nah, sarannya adalah bahwa niat itu jangan dibatasi di bulan Ramadan. Nah, itu bagusnya kayak begitu. Bagus nanti ketika sebelum masuk Ramadan kita sudah menanamkan niat dan tekad kita apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi juga jangan kita batasi hanya sekedar di bulan Ramadan. Bagaimanapun kita terus memperbaiki niat kita, bagaimana nanti keluar dari bulan Ramadan misalnya, maka aku juga harus punya tekad, punya semangat yang sama. Paling tidak semangat misalnya dalam membaca Al-Qur'annya, semangat dalam membentuk ataupun berjamaah ke masjidnya, semangat dalam menjaga amal-amal sunnahnya dan lain-lain sebagainya. Sehingga niat ini mempengaruhi atas apa yang kita lakukan. Ketika khotib lagi, ketika kami membaca tulisan itu,
setelah direnung-renung itu Bapak Ibu sekalian, ingat salah satu hadis Nabi. Ini dicantumkan dalam urutan hadis yang pertama dalam kitab atau kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, yang disusun oleh Imam Nawawi. Apa hadis yang pertama itu Bapak Ibu? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis ini memang bercerita atau berkaitan dengan hijrah pada waktu itu. Rasulullah memesankan pada sahabat-sahabatnya, kalau kalian hijrah, niatnya mengharap ridho Allah dan Rasulnya, kalian dapatkan itu. Tapi kalau kalian hijrah, niatnya adalah untuk mengejar dunia, atau nanti kalian ketika hijrah ingin nikah, niatnya adalah untuk mencari pasangan di tempat hijrahnya itu tadi, itu juga akan kalian dapatkan, kata Rasulullah. Tapi belum tentu ridho Allah dan Rasulnya didapatkan. Nah, penekanannya adalah, kata Rasulullah, setiap amalan kita tuh ya bergantung pada niat, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Ternyata sistem atau apa yang diajarkan oleh agama kita, itu kalau kita sebut hadis Nabi itu semacam ayat yang kita sebut dengan ayat qauliyah, ya, ataupun firman Allah melalui lisan nabinya, itu melalui qauli, perkataan dari Nabi. Ada Al-Quran, ada hadis kalau itu ayat qauliyah. Ada yang namanya ayat kauniyah, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi tidak tertuliskan baik dalam bentuk Al-Quran maupun hadis. Tapi ya alam semesta ini, termasuklah kita, dalam tubuh kita ini, termasuklah tadi bagian dari otak kita. Kalau kita ingin samakan, harmoniskan, sinkronkan, maka kita temukan bahwa apa yang Rasulullah SAW sampaikan jauh-jauh sebelumnya itu ternyata dengan perkembangan teknologi saat ini juga mampu ditemukan ada ayat-ayat kauniyah, ya, bahwasanya sistem kerja tubuh kita tuh diantaranya ya begitu. Maka Rasulullah sekali lagi tadi ingatkan, Rasulullah menyampaikan, kita ini akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Kalau kita menyambut Ramadan, kita niatkan untuk misalnya ibadah di bulan Ramadan, dapat, insya Allah dapat. Tapi kalau kita batasi di bulan Ramadan, toh ya Ramadannya dapat, di luar bulan Ramadan nggak dapat lagi. Nah, sehingga niat ini harus kita perhatikan betul, bagaimana kita mengelola niat, tidak hanya terbatas di bulan Ramadan, tetapi juga nantinya adalah di 11 bulan yang akan datang di luar bulan Ramadan. Sehingga ada yang menyebutkan bahwasanya jadilah hamba yang Rabbani, bukan hamba Ramadan gitu. Bahwasanya Allah itu kan tidak hanya hadir di bulan Ramadan gitu, tapi kan Allah juga hadir di bulan-bulan yang lain. Bahkan setiap waktu yang kita lewati, Allah itu senantiasa hadir mengawasi apa yang kita lakukan. Maka jangan batasi niat-niat kebaikan kita itu hanya di bulan Ramadan. Untuk pemicunya oke, tapi jangan dibatasi segitu, karena nanti akan tidak berlanjut di luar bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau kita sudah masuk Ramadan, kita sudah semangat-semangat, kadang 1, 2, 3 semangat, Ramadan pertama, kedua, ketiga, semakin berkemajuan nanti lama-lama itu. Maksudnya shopnya semakin maju. Maju lagi tinggal 3 shop, maju lagi shopnya tinggal 2 shop, terakhir ya tinggal 1 shop, malam-malam terakhir ya tadi mungkin dia yang azan, dia yang imam, ya dia yang makmum gitu, dan seterusnya. Lah jangan sampai itu terjadi. Bagaimana kita mempertahankan ya, tadi dari awal Ramadan kita pertahankan, mudah-mudahan bisa keluar Ramadan juga bagus. Nah, setelah keluar dari bulan Ramadan juga mampu kita pertahankan yang baik-baik itu. Di antara caranya adalah dengan menjaga dan merawat niat-niat baik kita itu. Itu yang kedua. Habis Bapak Ibu? Belum. Saya sambil lihat jam itu, khawatir lebih Bapak Ibu. Nanti kalau kelebihan nanti boleh ditegur Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah dalam kita menyambut Ramadan ini, tentu tidak hanya penyambutannya adalah bagaimana nanti kita mengisi di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga ini saya ingin lebih menekankan pada aspek keluarga.
Saya mengajar di program studi hukum keluarga Islam atau syariah gitu ya. Hukum Islam juga ya di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Agama Islam. Nah, di antara informasi-informasi yang kami dapatkan, adakah dari konsultasi-konsultasi orang dari luar? Kebanyakan yang konsultasi itu adalah dari anak-anak muda. Ternyata ada penyebab-penyebab hal-hal yang tidak baik itu ternyata dipicu dari keluarga. Nah, maka penekanan yang ketiga ini bagaimana kita menjadikan Ramadan nantinya mobil khusus, karena Ramadan juga diantaranya adalah bulan kita untuk menggambling ataupun menempa gitu ya. Menempa semacam bengkel bagi kita untuk menempa kebaikan. Maka diantara hal yang harus kita fokuskan juga adalah bagaimana menanamkan pembiasaan kebaikan-kebaikan terutama dalam lingkup keluarga. Kalau berjamaah itu Bapak Ibu sekalian, ya jangan egois lah, mau masuk surga sendiri-sendiri. Ajak keluarganya ke masjid misalnya gitu. Ngaji sendiri, ya keluarganya tidak mau ngaji ya sudah gitu. Ya kalau mau masuk surga ajak yang lain gitu. Paling tidak minimal ajak keluarga kita. Ya ajak anak cucu kita misalnya, ajak dan lain-lain gitu. Kalau di masjid nanti dikelola misalnya, ajak jemaah-jemaahnya, keluarga Masjid Baitur Rahman misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita membiasakan hal-hal yang baik dalam lingkup keluarga. Karena keluarga itu menjadi benteng yang kokoh dari hal-hal yang tidak baik. Tapi keluarga juga kalau tidak diurus dengan baik juga akan menjadi pemicu hal-hal yang tidak baik. Ada beberapa banyak sebetulnya informasi yang kami dapatkan dari yang pernah konsultasi itu. Nah, di antaranya adalah sempat ada yang sampai, mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya sekedar untuk ini aja. Beliau datang ke saya pertama via WA, kemudian cerita dan lain sebagainya, ketemu itu suka mabuk-mabukan. Anak muda, masih anak muda. Ya kalau dari perawakannya itu ya mungkin dalam tanda petik bisa disebut ya preman lah, kira-kira ini preman itu. Besar, badannya besar. Itu kalau seandainya aju jotos dengan saya itu enggak kuat saya itu. Badannya besar itu. Kemudian dia menyampaikan tentang keluhan-keluhan soal yang dia rasakan. Hidupnya tidak taman, hidupnya tidak tenang dan lain sebagainya. Sampai dia menyebutkan, saya Ustaz sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. 3 kali loh. Siapa yang sudah melakukan percobaan bunuh diri? Ada? Nah, ini saya kasih tipsnya. Kemudian saya tanya, gimana Mas cara membunuh diri, atau bukan bunuh diri, melakukan percobaan bunuh diri? Saya minum baygon Ustaz. Ternyata baygon bisa diminum Ibu. Itu untuk obat kuat, sehat. Jadi baygon yang mana? Itu baygon semprot. Jadi disemprotkan di gelas katanya. Nanti kalau disemprotkan di gelas itu ada airnya Ustaz. Nah, itu yang saya minum. Tapi kan gagal loh. Karena di mana Mas melakukan percobaan bunuh diri itu? Di rumah Ustaz. Di rumahnya. Di kamarnya. Di rumahnya. Kok berani? Ya tapi karena di rumah ya orang tua kan langsung segera bergerak kan, diselamatkan, bawa ke rumah sakit sehat. Pulang lagi ke rumah, nggak lama bingung lagi, stres lagi, sudah penuh katanya, kayak otak saya ini sudah penuh gitu dan lain sebagainya. Sudah tidak tahu mau ngapa-ngapain, nyoba lagi. Gimana Mas, pakai apa? Sama Ustaz, pakai baygon. Lawang kali pertama gagal, ngapain pakai baygon lagi, saya bilang gitu. Harusnya pakai cara yang lebih ampuh, tapi guyoni, tapi bukan benar-benaran memberikan anjuran. Untuk Ustaz saya ini gitu. Kali ketiga gimana? Sama Ustaz, pakai baygon juga. Untung kamu masih hidup Mas, saya bilang gitu. Untung kamu masih hidup. Kalau seandainya meninggal dalam keadaan bunuh diri itu, saya tidak tahu nanti, atau kita tidak tahu kemana nanti tempat kembalinya itu. Alhamdulillah mungkin Allah masih memberikan hidayah, masih memberikan rahmatnya itu, sehingga kamu tidak melakukan bunuh diri betul-betulan. Ini kayaknya cuma nyoba-nyoba saja karena mungkin saking stresnya. Nah, di antara hal yang dia sampaikan itu faktornya banyak Bapak Ibu. Dia cerita, jadi faktornya kenapa kamu sampai begitu? Dia cerita sampai menetes-netes air mata. Putus pacar lah gitu kan. Kemudian ini itulah. Dan juga dia nyampaikan termasuk Ustadz masalah keluarga. Nah, ini.
Jadi keluarganya itu kadang ya ayah ibunya kurang ini, dengan keluarga dari pihak ayahnya, mbahnya ini juga ada problem dan lain sebagainya, sehingga dia juga mengalami tekanan. Kemudian di rumah ya ndak bisa juga mau cerita ke orang tuanya. Kalau diceritakan, kadang ya anak-anak mungkin di luar punya masalah, punya problem. Kadang pulang ke rumah kan pengen cerita barangkali dengan orang tuanya. Tapi ya ndak bisa karena orang tuanya problem. Ketika anaknya nambah problem kan nambah pusing gitu. Anaknya yang dimarahi, dia yang dimarahi. Kamu, pokoknya dia akhirnya yang dimarahi. Akhirnya sudah ndak mau cerita di rumah, dan di rumah itu tambah sumpek, tambah pusing gitu. Nah, akhirnya coba mencari jalan-jalan yang lain. Akhirnya melakukan pelarian diri dengan mabuk-mabukan, main ke klub-klub. Kemudian tadi sampai melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi dia menyampaikan, saya tuh meskipun begitu Ustaz, tidak pernah tenang hidup saya itu. Ya ketika mabuk ya mungkin masalah selesai. Ketika saya sudah sadar, ya tambah masalah lagi. Teringat lagi masalah-masalah tadi tuh. Pengen mabuk lagi dan seterusnya. Akhirnya beberapa kali ketemu. Nah, di antara hal yang saya tanyakan kepada anak muda ini, sholatmu gimana mas? Itu di antara yang saya tanya. Dan ini boleh dikatakan ketika beberapa yang pernah konsultasi atau diskusi, yang saya tanyakan pertama kali itu adalah sholatnya bagaimana. Ternyata memang sholatnya bermasalah, Pak. Dia sudah tidak pernah ingat sejak kapan tidak pernah sholat. Saya sudah tidak ingat sejak kapan saya tidak pernah sholat. Dia sudah saking lamanya itu, sudah tidak ingat itu. Iya mas, itu mungkin salah satu di antara penyebab. Di dunia ini saya bilang tidak ada yang terlepas dari tantangan, dari cobaan-cobaan. Jangankan kita, Nabi sekalipun tidak lepas dari yang namanya cobaan. Nabi Muhammad itu tantangannya luar biasa, dimusuhi keluarga sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita ini yang manusia biasa pun ya tak lepas dari yang namanya cobaan. Maka di antara hal yang bisa menguatkan itu adalah saya bilang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak dekat dengan Allah, sholat saja kita tidak mau itu, maka bagaimana Allah akan memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, maka hal yang pertama kalau terkait dengan ini pembiasaan keluarga tadi, terutama di bulan Ramadan kan momen yang pas sekali untuk kita membina. Maka yang pertama fungsi keluarga itu adalah fungsi keluarga sakinah itu satu adalah fungsi keagamaan. Nah, mumpung nanti bulan Ramadan kita manfaatkan betul bulan Ramadan ini untuk membina keagamaan kita pribadi maupun keluarga-keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya. Nah, fungsi maksudnya adalah bagaimana keluarga kita menjadi wadah, menjadi sarana untuk membina nilai-nilai dasar agama yang baik, nilai-nilai akhlak yang baik, dan seterusnya. Saya iseng-iseng nanya, orang tuamu tidak pernah nyuruh kamu sholat mas? Tidak pak. jadi itu juga problem. Jadi orang tua kadang yang tidak peduli dengan aktivitas keagamaan anak-anaknya itu juga menjadi masalah. Nah, ketika itu karena memang beliau atau dianya yang minta solusi, Ustaz kira-kira solusi saya itu gimana menghadapi hal yang sedemikian rupa. Maka di antara hal yang saya sampaikan yang pertama adalah, mas kamu mulai sholat. Tapi hafal masih bacaan sholat? Insyaallah masih hafal Ustaz. Oke. Kalau masih hafal ya sudah, coba dia baca sesuai hafalan. Kalau tidak hafal ya sudah, baca contekan, dia bilang gitu. Buat contekan nanti baca contekannya itu. Tidak apa-apa Ustaz, ya sudah tidak apa-apa, jalan dulu. Yang penting kan jalan dulu. Tapi alhamdulillahnya dia masih hafal. Nah, kalau memang tidak hafal sama sekali, tidak mau pakai contekan sudah. Pokoknya apa yang kamu hafal kamu baca, yang kamu lupa sudah lewatkan gitu. Yang penting gerakan-gerakannya tahu Ustaz. Ya sudah gitu. Oke. Kemudian kita janjian lah kira-kira begitu beberapa kali untuk diskusi. Nah, saya tanyakan perkembangannya itu. Alhamdulillah berikutnya itu dia sudah nyampe, sudah mulai sholat Ustaz. Ya sudah tidak apa-apa. Teruskan sholatmu, bukan teruskan bolongnya. Sholatmu, tapi nanti yang bolong ditambah-tambah. Mulai sampai di Ramadan. Kemudian dia cerita setelah selesai Ramadan ketemu lagi dengan saya. Dia cerita bahwasanya di bulan Ramadan khususnya di kampungnya itu, kemudian dia pulang ke kampungnya, di kampungnya itu dia full sholat 5 waktu itu di masjid. Bahkan dia yang azan, iqamah dan lain-lain sebagainya.
Sampai jamaah-jamaahnya itu juga termasuk senang dengan dia ini. Tadi dulu mungkin tidak disenangi karena suka mabuk, suka cari masalah dan lain sebagainya. Ketika dia pulang berubah drastis begitu, dan ketika dia kembali kerja di Malang, kemudian dia cerita ke saya, sampai ibunya itu kemudian nelpon, ini ada jemaah nyari kamu, mana nggak ketemu-ketemu di masjid. Nah itu, saking jemaah itu kangen, suruh pulang saja katanya, biar nanti bisa azan lagi di masjid. Saya senang alhamdulillah mendengar kabar dianya sudah tidak mabuk-mabuk juga lagi gitu. Nah, sudah juga tidak melakukan bunuh diri lagi, ya itu alhamdulillah senangnya luar biasa. Nah, ini diantaranya tadi dari keluarga. Nah, sehingga hal yang diantara yang kita tekankan di keluarga ini, diantara fungsi keagamaan itu adalah bagaimana sholatnya keluarga kita itu kita betul-betul perhatikan. Karena yang pertama kali dihisab nanti kelak di hari akhirat itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah baik seluruh amalan-amalan yang lain. Lewat tesnya selesai gitu. Tapi kalau kelak di hari akhirat kita dibangkitkan, kita dihisab, tapi sholatnya tidak baik gitu kan. Nah ini juga akan ngikut nanti amalan-amalan lain akan dicek. Oh nggak baik ya, ini mau mana? Ini mau mana? Nanti akan kecek lagi ke yang lain, ke yang lain. Yang sholat saja masih mungkin bisa masuk neraka dalam tanda petik. Fawailul lil musallin. Tapi kalau jadi imam jangan baca sampai situ kemudian Allahu Akbar, kasihan nanti yang sholat celaka semua. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kapan? Alladzina hum an sholatihim sahur. Ketika mereka lalai di dalam sholatnya. Nah, artinya ya masih bolong-bolong dan lain sebagainya itu ya sholat ya, tapi ya gitu tadi itu ya seadanya dan masih bolong-bolong dan seterusnya. Itu di antara bentuk perilaku lalai. Dia sholat tapi belum tentu sholat ini menyelamatkan tadi karena ya masih lewat-lewat. Orang yang sholat saja masih mungkin salah, apatah lagi kalau tidak pernah sholat. Cek betul keluarga-keluarga kita ini bagaimana sholatnya tadi sudah diperhatikan atau tidak. Yang kedua setelah sholat itu juga adalah terkait dengan ngajinya, baca Quran. Teman saya iseng-iseng itu survei Bapak Ibu sekalian. 100 muda-mudi muslim-muslimah, 100 orang, laki-laki perempuan, muslim-muslimah ya, remaja-remaja kita. Dari 100 ini yang dicek adalah terkait dengan sholatnya, kemudian terkait dengan baca Qur'annya. Saya lupa itu dia survei itu kecil-kecilan itu tahun 2019 kalau tidak salah, 2019 atau udah lama kan. Tapi saya kira ini menjadi perhatian kita. Kemudian dia cerita ke saya. Dari hasil survei 100 orang itu, kira-kira persentase perbandingannya adalah kalau tidak salah sekitar 70 banding 30. Nah, alhamdulillah perbandingannya besar. 70-70-nya itu 70%-nya itu masuk kategori yang tidak pernah sholat dan bolong-bolong sholatnya. Astagfirullah. Itu baru termasuk yang tidak bisa ngaji dan masih belum bisa bagus bacaannya. Nggak bisa ngaji sama sekali atau bisa tapi ya masih tidak bagus. 70% dari 100 orang tapi. Nggak tahu kalau 1000 orang apakah sama jumlahnya. Jangan-jangan sama. Waduh luar biasa. Kalau seandainya 1000 muda-mudi muslim-muslimah begitu, maka 700-nya yang masuk kategori yang tidak bisa ngaji atau tidak bisa sholat atau tidak pernah sholat. Yang 300-nya baru yang kemudian rajin sholatnya, bisa ngajinya dan lain sebagainya. Itu gambaran di antara generasi-generasi muda kita mungkin di sebagian tempat. Saya tidak tahu apakah di tempat yang lain sama ataukah tidak. Tapi ini menjadi perhatian betul bagi kita bahwasanya banyak generasi-generasi muda kita itu yang memang abai dengan sholat, tidak bisa sholat, abai dengan ngaji ya tidak bisa ngaji. Maka betul-betul yang kedua ini tadi adalah fungsi keagamaan, kita bina keluarga kita, terutama di bulan Ramadan, bina ngajinya dan lain sebagainya. Saya pernah mengajar di salah satu TPQ, tidak di Jawa, di luar Jawa. Waktu itu saya lupa tepatnya, ya mungkin anggaplah waktu itu kisaran 100.000 apa 150.000 itu transport bagi guru ngaji sebulan. Itu bisa bikin apa Pak? 100.000 itu.
Ngaji belajarnya itu setiap hari, 1 hari libur, mulai dari ba'da maghrib sampai isya. Takmir masjid itu kemudian berpikir ingin meningkatkan dalam tanda petik kesejahteraan dari guru-guru ngaji. Ya meski tidak banyak, ya mungkin dinaikkan sedikit lah. Akhirnya karena ya memang masjidnya juga bukan masjid yang besar, bukan yang makmur gitu. Akhirnya nyoba mengumpulkan wali-wali santrinya itu tadi. Disampaikanlah oleh takmir, barangkali bisa ndak gitu kan, kalau dinaikkan infak bulanan. Seingat saya waktu itu awalnya 15.000 sebulan, satu orang infak bulanannya. Kemudian ingin dinaikkan menjadi sekitar 20 sampai 30 ribu. Nah, ya alhamdulillah banyak yang wali santri yang setuju. Tapi ternyata di antara itu ada yang tidak setuju. Ya bisa saja karena mungkin faktor ekonominya gitu. Saya kira juga kita mungkin memahami itu. Tapi cara penyampaiannya yang tidak bagus. Seingat saya tidak hadir waktu itu, tapi saya mendengar cerita dari yang hadir rapat waktu itu, kemudian sampaikan cara menyampaikan. Kalau ini jadi, kira-kira ini mungkin benar. Kalau ini jadi naik, istilahnya infak bulanannya itu, mending anak saya tarik dari TPQ ini, mending anak saya tidak usah ngaji. Itu. Ini orang tua yang bagus, kita apresiasi. Dinaikkan di lantai 6, dorong. Sampai begitu. Ketimbang naik, mending anak saya tidak usah belajar ngaji. Mending anak saya tarik dari TPQ ini. Kalau seandainya memang ada kendala ekonomi, mungkin sampaikan dengan cara yang baik-baik. Mohon maaf Pak, mungkin kami tidak mampu kalau gitu. Kalau kami mampunya segini nggak apa-apa kah? Misalnya gitu. Itu kan masih mungkin ya orang-orang memaklumi. Tapi akhirnya jadi omongan. Karena cara penyampaiannya mungkin keliru. Kami kira mungkin beliau keliru nyampai. Nah kemudian ada informasi lain yang kita dapatkan dari orang-orang. Itu loh, padahal anaknya itu ikut kursus komputer. Ikut kursus komputer. Kan bagus ya, bagus gitu. Bayarnya itu loh ratusan ribu sebulan. Ratusan ribu sebulan. Orang tuanya loh sanggup ngutang-ngutang demi anaknya bisa kursus komputer. Tapi soal ngaji, wah itu tidak mau ngutang. Kalau memang tidak mampu. Ini kan perbandingannya jauh sekali. Cuma 30 ribu bandingkan dengan ratusan ribu. Wah ini sehingga akhirnya menjadi omongan yang tidak baik. Nah ini saya kira bagus ketika kita juga memperhatikan urusan-urusan dunia dari generasi-generasi kita. Bayangkan kalau seandainya generasi kita nggak ada yang jadi dokter, tidak ada yang jadi pakar ekonomi, tidak ada yang jadi ahli di bidang pertanian dan lain sebagainya, ya juga repot. Tidak ada yang mau menjadi pejabat-pejabat gitu, dan itu juga akan repot, akan diisi oleh orang-orang yang tidak tepat misalnya. Tapi di sisi yang lain, hal-hal dasar nilai dasar agama betul-betul juga harus kita perhatikan. Jadi dokter yang paham dasar agama, jadi ahli pertanian yang paham dasar agama, dan lain-lain sebagainya. Ditanya ngaji bisa? Oh bisa. Sholat? Oh full. Dan lain sebagainya. Itu yang kita inginkan kira-kira begitu. Nah perbandingan yang ini tadi tampaknya tidak baik, tidak sehat. Mestinya hal yang sedemikian rupa, kalau ini sanggup berutang-utang, urusan ini tadi, agama itu mestinya itu lebih kencang lagi untuk kita mengajarkan dan mendidik. Kalau memang kita tidak mampu, titipkan kepada misalnya TPQ yang kita yakin mampu untuk membantu. Kalau memang kita tidak mampu mengajar secara sendiri atau secara di rumah masing-masing. Artinya ada ikhtiar dari kita untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Saya yakin ketika sholat kita baik, ketika ngaji kita juga terpelihara dengan baik, dua hal ini paling tidak mampu mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Tapi kalau sudah sholat tapi masih berperilaku yang tidak baik, itu bukan sholatnya yang salah. Yang sholatnya itu yang perlu dicek, benar sholatnya atau tidak. Gitu. Jangan-jangan sholatnya itu cuma sekedar itu tampilan luar tok, tapi hatinya tidak ikut sholat. Kemudian Allah menjanjikan juga bahwasanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ulaika ala menggunakan kata ala. Salah satunya itu kan di awal surat atau di awal ayat itu Allah kan menyampaikan di awal-awalnya itu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada Alkitab, Al-Qur'an di situ yang Allah tegaskan. Maka di antaranya orang yang mengimani menjadi sahabat Al-Qur'an itu tadi, maka Allah beri jaminan di akhir di ayat yang ke berapa itu? Kelima gitu.
Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka di atas hidayah dari Allah dan mereka orang-orang yang memanen. Muflih itu artinya memanen kebaikan yang beruntung. Artinya mereka itu panennya panen besar, panen raya. Beruntungnya luar biasa, banyak keuntungannya. Allah menggunakan kata ala di situ. Ala itu ada dua hal. Ketika menyebut kata di atas, insya Allah kita semua tahu ada fauqo, ada ala. Fauqo itu di atas juga dalam bahasa Arab, tetapi di atas yang tidak menempel. Maka ketika saya menyebut lampu, al-misbahu fauqo roksi misalnya. Lampu ini di atas kepala saya, tidak nempel. Tetapi kata ketika saya meletakkan buku ini misalnya di atas mimbar ini, anggaplah ini meja, maka saya gunakan kata ala, bukan kata fauqa. Misalnya ini buku Alkitab misalnya, atau Al-Qurrasah misalnya, ala misalnya di atas, misalnya ini anggap alal mimbar misalnya, di atas mimbar, di atas podium. Saya gunakan kata ala. Ketika orang itu diantaranya menjadi sahabat Al-Quran, maka dia berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hal lain kita boleh contohkan, anggaplah ini tadi meja gitu. Ketika mejanya saya geser, ini ikut bergeser posisi atau tidak? Yang awalnya di sini, ketika mejanya saya geser ke kanan, maka ini kan akan ikut geser ke kanan. Kalau mejanya saya geser ke kiri, maka ini juga akan ikut bergeser sesuai dengan posisi mejanya. Tapi kalau lampu ini, saya mau geser kanan, goyang kini, lampu yang tidak mempan itu, ya tetap berada di tempatnya itu tadi. Maka di antara maknanya kata mufassir adalah ketika orang-orang itu sudah menjadi pribadi yang sedemikian rupa, maka dia ala hudan, di atas hidayah dari Allah. Artinya ketika mendapatkan hal-hal yang tidak baik di dunia, maka di antaranya misalnya Al-Quran itu yang akan menyelamatkan dia. Ketika dia menjadi sahabat atau menjadi ahli Al-Quran, maka Al-Quran ini yang akan menyelamatkan dia. Ini kalau dia jalan lurus, ini nanti akan masuk jurang, maka mejanya yang akan membelokkan dianya ini tadi. Kira-kira gitu. Jadi Al-Quran itu ibarat kapal, ibarat bahtera yang menjadi petunjuk atau hidayah dari Allah yang akan membelokkan orang ini ke jalan yang selamat. Nah, sampai segitunya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Bahkan kata hidayah itu tidak hanya sekedar memberi petunjuk, tapi ngantarkan sampai ke alamat. Itu hidayah sebetulnya. Maka ihdinas siratal mustaqim, kita kan sering bilang, ya Allah tunjukkanlah, hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu tidak hanya sekedar ditunjuk, tapi diantarkan sampai ke alamat. Itu kata hidayah, itu punya makna yang luar biasa. Pak, mohon maaf, PCM Yoso Wilangun itu kantornya di mana Pak? Oh nggih di situ Mas. Itu baru belum hidayah itu. Itu kan sekedar nunjuk. Oh itu Mas di sana Mas, ayo tak antarkan. Itu namanya hidayah. Sampai diantarkan biar orang ini tidak nyasar. Nah kira-kira begitu. Maka ketika Al-Quran juga menjadi cerminan kehidupan kita, kita menjadi ahli Al-Quran, maka Al-Quran juga akan menjadi hidayah bagi kita semua yang mengantarkan kita ke jalan yang selamat. Nah ini fungsi keagamaan diantaranya dua hal itu kita tekankan. Nah, kemudian nanti akhlak-akhlak juga kita bangun, terutama kita manfaatkan bulan Ramadan dalam kehidupan di keluarga-keluarga kita. Ini karena waktu tinggal kira-kira 10 menit. Nah, saya ambil poin yang kedua langsung saja terkait dengan fungsi keluarga sakinah itu tadi adalah ini masuk HPT jilid 3 nih, saya kutip dari situ. Di antaranya adalah fungsi kasih sayang. Jadi Ramadan itu juga menjadi sarana bagaimana kita tidak hanya mendekatkan keluarga kita kepada nilai-nilai agama yang baik, tetapi bagaimana kita juga merekatkan kita dan keluarga kita. Kadang apalagi teknologi yang canggih ini, karena kita dijauhkan oleh teknologi. Fisiknya dekat tapi hatinya entah kemana. Kadang kita ngumpul di rumah, yang satu megang HP, ya enggak ngobrol itu. Artinya fisiknya dekat tapi kadang jiwanya jauh. Atau bahkan mungkin jadi kasus yang seperti tadi. Ternyata dia kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Akhirnya tadi menjadi atau mencari pelampiasan diri atau pelarian diri ke arah yang tidak baik. Sayangnya yang tadi contoh satu itu adalah caranya tidak baik. Bagusnya kan kalau memang punya masalah ya dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini tadi mungkin karena keliru. Kenapa diantaranya tadi? Orang tua yang tidak misalnya memberikan perhatian dan kasih sayang. Satu yang lain pernah cerita ke saya, dia mengatakan secara materi saya mendapatkan apapun yang saya inginkan.
tetapi saya tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Dia sampai begitu. Jadi sampai sekarang apa yang saya pinginkan itu selalu saya dapatkan, tapi kasih sayang tidak. Sampai saya menganggap yang membantu di rumah, nah, dia punya asisten rumah tangga itu, orang tuanya itu, yang membantu di rumah saya itu seperti orang tua saya, karena orang tuanya tidak peduli dengan dirinya. Jadi ternyata kasih sayang itu tidak bisa juga dibeli dengan duit, tapi duit juga penting gitu. Bukan berarti tidak penting, tapi tidak bisa membeli kasih sayang. Perhatian itu tadi juga tidak bisa ditukar dengan duit. Jadi dia merasakan kekosongan kasih sayang dari orang tua. Orang tuanya bekerja, ya kan kamu harus paham mas, orang tuamu bekerja, saya bilang gitu. Masalahnya Ustaz, di luar jam kerja ternyata ada problem lain. Dia paham orang tuanya kerja, tetapi di luar jam kerja orang tuanya justru menghabiskan waktu dengan yang lain-lain. Kongko-kongko dengan temannya dalam hal yang mungkin tidak penting, kumpul-kumpul di sana, ya tidak ketemu juga dengan anaknya. Pulang-pulang nanti anaknya sudah istirahat dan lain sebagainya. Artinya sejak kecil dia mengalami hal yang sedemikian rupa. Waktu itu mungkin usianya sudah 20 tahun ketika cerita ke saya itu, dan dia mengalami itu tadi. Berani dia cerita, jadi gimana yang harus saya lakukan? Saya bilang, ya intinya orang tua gimana mas ya, kalau kamu menyampaikan juga kan mungkin susah, mungkin orang tua juga tidak akan mau. Tapi coba aja, saya bilang, sampaikan saja, sampai butuh perhatian dan kasih sayang orang tua, meskipun sampai sudah besar begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini menjadi ingatan bagi sampean nanti, ketika sampai nanti menikah, punya anak, ya ketika memang ada waktu-waktu luang, jangan habiskan untuk hal-hal yang foya-foya yang lain. Tapi waktu luangmu itu sempatkan untuk keluarga, saya bilang gitu. Maka Ramadan ini kan insya Allah lebih banyak waktu kita ngumpul dengan keluarga. Karena biasa jam kerja juga kan, kalau yang misalnya di kantor-kantor, di sekolah, biasanya waktunya juga mungkin lebih singkat dibandingkan dengan hari-hari yang normal. Nah sehingga banyak insya Allah waktu-waktu luang. Nah maka jangan habiskan waktu-waktu luang kita untuk hal-hal yang lain. Kadang di rumah tapi justru habis banyak dengan HP-nya, banyak habis dengan ininya dan itunya, sehingga keluarga sendiri terabaikan. Suatu ketika sahabat Al-Aqra melihat Rasulullah mencium cucunya. Kemudian Al-Aqra berkata, aku punya 10 orang anak tetapi tidak pernah satu pun aku cium, kata Al-Aqra. Oh langsung Nabi gini, berpaling Nabi melihat si Al-Aqra itu. Wah, kemudian Nabi menyampaikan, man la yarham la yurham. Singkat pesan Nabi tapi punya makna yang mendalam. Al-Aqra, kira-kira mungkin kalau bahasa kita, siapa yang tidak menyayangi hati-hati, nanti tidak disayangi loh. Kira-kira mungkin begitu. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Lah itu tadi, sempat ada yang lain itu. Saking dia mangkel dengan orang tuanya, itu tidak mau dia ngurus orang tuanya itu. Ya paling nanti orang tuanya kalau udah ini tak kasihkan di panti jompo. Sampai ada yang begitu. Tidak mau, karena orang tuanya mengabaikan. Akhirnya waktu itu ini teman saya itu sudah sesepuh lah, beliaunya itu ya sebagai mentor saya juga. Beliau senior juga di MPKS PWM Jatim, di Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Nah, akhirnya kan keluarga-keluarganya ini dicoba untuk dimediasi. Tidak mau nerima orang tuanya itu tadi, karena dia memang orang tuanya tidak pernah peduli dengan anaknya. Tahu-tahu udah tua didatang ke situ minta perhatian dari anaknya. Akhirnya setelah dimediasi, tidak jadi diantarkan di panti jompo, tapi kemudian dirawat oleh anak-anak tersebut. Ya mudah-mudahan itu menjadi sarana kebaikan untuk anak-anaknya itu tadi, untuk keberkahan yang lebih banyak. Nah, saya bilang juga tadi sama Mas itu tadi, sudah Mas, orang tuamu begitu, jangan kamu ikuti. Misalnya kalau memang tidak bisa diubah, tapi kamu yang harus menjadi orang tua yang lebih baik. Maka Ramadan sekali lagi menjadi sarana yang baik bagi kita untuk membina keluarga-keluarga kita agar menjadi keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang memiliki generasi-generasi yang soleh dan soleha. Karena waktu tinggal 5 menit lagi, saya kira kami cukupkan begitu Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya masih banyak catatan-catatan yang lain, tapi paling tidak penekanannya sedikit kami ulangi. Tadi adalah bagaimana kita memperhatikan niat-niat kita. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus adalah untuk melihat, memfokuskan pada keluarga-keluarga kita. Tanamkan nilai-nilai agama yang baik, tanamkan kasih sayang yang baik, tanamkan didikan yang baik. Dan paling penting, ini jadi catatan, keteladanan. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Jadi teladan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang banyak sekali. Nak, ke masjid nak, ya bapak ibunya masih nangis-nangis nonton drama Korea. Ya kan gak jadi loh.
Ya, bapak ibunya itu, ayo kita ke masjid. Anaknya itu lo diajak ke masjid. Akhir-akhir gitu. Orang tua kita memberikan keteladanan. Ngaji nak, yuk kita yuk ngaji. Memberikan keteladanan itu menjadi nilai yang penting. Dan terakhir adalah bagaimana kita menanamkan sifat istiqomah, menekankan sifat istiqomah di dalam diri-diri kita, di dalam keluarga kita untuk berbuat kebaikan. Tidak terbatas di bulan Ramadan, tetapi juga kita istiqomahkan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami mohon maaf jika banyak hal dalam penyampaian kami keliru atau salah di sana sini. Kami mohon maaf lahir dan batin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 55 menit.